Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini nama kunyahnya adalah Abi Abdurrahman. Jadi di salah satu hadis disebutkan kunyahnya yaitu Ibnu Umi Abdin. Jadi bisa jadi tambahan. Jadi kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud ini juga Ibnu Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin. Ini jika kita mendapati dalam hadis Ibnu Umi Abdin, maka yang dimaksud juga adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana dalam hadis yang diterima daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ketika Rasul mengatakan, sayali umurakum rijalun yutfi'una sunnah wa ya'maluna bil bid'ah wa yukhiruna salata an mawaqitiha. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in adraktuhum kaifa af'al. Dan Rasul mengatakan, tas'aluni ya umi ya ibnu umi abdi. Jadi Rasul mengatakan, ya ibnu umi abdi, kaifa taf'al. Rasul mengatakan, la ta'ata liman asal. Nah, jadi juga kunyah beliau bernama Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman maknanya adalah bapaknya Abdurrahman. Jadi beliau mempunyai anak namanya Abdurrahman. Nah, kita perhatikan apa yang beliau katakan. Qala, telah berkata. Jadi Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu telah berkata. Apa yang dia katakan? Haddatsana, telah berkata kepada kami. Haddatsana, telah berkata kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu. Wa huwa as-sadiqu, dan dia adalah orang yang jujur. As-sadiqu, orang yang benar. Al-masduqu, al-masduqu lagi dibenarkan, dipercaya. Jadi orang yang benar dan dapat dipercaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Ahadakum, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, pada penciptaannya, ketika diciptakan, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah. Nutfah itu, ya, segumpal masih berupa air, ya, air mani. Nutfah, kumpulkan, masih berupa nutfah. Summa yakunu, kemudian nutfah itu menjadi alaqatan, menjadi segumpal darah. Misla dzalik, seperti itu juga. Maknanya seperti itu juga 40 hari lagi. 40 hari kemudian menjadi alaqah. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Misla dzalik, seperti itu juga. Mana seperti itu juga 40 hari kemudian. Berarti berapa hari ini? 40 hari sebagai nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah. Berarti seluruhnya berapa? 120 hari. Berarti 120 hari kalau kita hitungkan dalam bulan, berarti selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan proses penciptaan manusia. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan ini kepada kita. Summa, kemudian, yursalu, diutus, ilaihi, kepada mudghah tadi, segumpal daging tadi, ya, diutus kepada mudghah tadi.
Ya. Siapa yang diutus? Al-malaku. Al-malaku ini malaikat. Diutus malaikat, fayamfuhu, maka dia pun malaikat meniupkan, fihi, pada mudghah, pada segumpal daging tadi. Apa yang ditiupkan? Ar-ruha, yaitu ruh. Jadi setelah 40 hari, maka Allah mengirim malaikat, kemudian malaikat itu meniupkan ruh kepada mudghah, daging tadi yang sudah berbentuk. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian dan diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Malaikat. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan kepada malaikat untuk bi arba'i kalimatin, untuk menulis 4 kalimat, 4 hal, 4 kalimat. Yang pertama, bikatbi rizqihi, tulis dengan rezekinya, dengan tulisan rezekinya. Wa ajalihi, dan yang kedua kematiannya. Kemudian yang ketiga wa amalihi, kemudian amalnya, perbuatannya. Wa syaqiyyin aw sa'idin, kemudian ditulis juga syaqiyyin, apakah dia termasuk orang yang celaka? Mana celaka adalah penghuni neraka. Aw sa'idin, atau dia menjadi orang yang bahagia. Makna bahagia adalah dia menjadi ahli surga. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah selainnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, benar-benar berbuat, bi'amali, dengan perbuatan ahlil jannati, penghuni surga. Jadi sesungguhnya kalian, seorang di antara kalian, benar-benar dia beramal, berbuat dengan amalannya ahli surga. Hatta ini apa artinya? Sehingga ma yakunu, apa-apa yang menjadi, bainahu, antaranya, wa bainaha, dan antaranya dengan surga. Jadi sehingga jaraknya dia dengan surga, maknanya jaraknya dengan surga, illa zira'un, melainkan hanya sejengkal saja. Zira' kita sejengkal, sehasta. Ya, zira' itu shibr, zira' itu sehasta, segini, sehasta, hanya sehasta saja. Fayasbiqu, maka dia didahului, alaihi alkitabu, atasnya alkitabu, dengan ketetapan. Ya, kitab ini maknanya ketetapan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'amali ahlin nar, fayasbiqu alaihi alkitabu, maka dia pun didahului oleh ketentuan kitab yang sudah tertulis. Ya, yang sudah tertulis 4 hal tadi itu, ya sudah ditulis. Apakah dia ini syaqiyun au sa'idun, dia sudah ditulis. Lalu faya'malu, maka dia pun berbuat, bi'amali ahlin nar, dengan perbuatan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu, dan sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal, sungguh-sungguh berbuat, bi'amali ahlin nar, dengan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga jaraknya dengan neraka illa dira'un, tidak lain hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu dia pun didahului oleh ketentuan Allah, oleh catatan tadi,
fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia pun beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini telah meriwayatkan pada hadis ini yaitu Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita perhatikan ya. Tadi di awal sudah kita sebutkan yaitu siapa Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abi Abdurrahman. Kemudian kunyah lain daripada Abdullah bin Mas'ud siapa tadi? Ibnu Umi Abdin. Ibnu Umi Abdin. Ya, jadi kalau kita mendapati dalam hadis nanti disebut Ibnu Umi Abdin, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita perhatikan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita mengenai proses penciptaan manusia. Ya, disebutkan di dalam hadis ini bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mendapati di dalam kalimat inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, seluruh kita maknanya, seluruh kalian ya, ketika dikumpulkan di dalam perut ibu kalian, itu prosesnya adalah arba'ina yauman nutfah. Jadi 40 hari pertama itu sebagai nutfah ya, masih berupa air ya, air nutfah, pertemuan antara sperma dengan sel telur, masih berupa nutfah. Nah, selama 40 hari itu kemudian summa yakunu 'alaqah, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Alaqah disebut alaqah karena dia sudah menempel. Alaqah ya, sebagaimana dalam bahasa Arab itu dia sudah menempel di dinding rahim ya. Summa yakunu alaqatan, selama berapa hari? 40 hari kemudian summa yakunu mudghatan, kemudian dia menjadi mudghah. Mudghah artinya menjadi segumpal daging. Jadi sudah berbentuk, sudah ada tangan, sudah seluruhnya ya. Kemudian summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat. Jadi malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan. Maka kita perhatikan ya, jika kita menghayati, mentadaburi kalimat ini dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melihat bagaimana diri kita ya. Maka jika sekiranya kita mengetahui siapa diri kita, maka insya Allah kita akan memahami apa yang harus kita lakukan. Surah Az-Zariyat di ayat yang ke-21. Az-Zariyat ini juz berapa? Juz 27 ya. Juz 27 ayat 21. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan kepada diri kalian apakah tidak kalian perhatikan? Dan pada diri kalian mengapa tidak diperhatikan? Maka jika manusia memperhatikan bagaimana proses penciptaannya, maka sungguh dia mengetahui dia adalah hamba Allah yang sangat hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan dia mulia adalah ketakwaan. Dan proses penciptaan ini disebutkan di dalam kitab ini, kullu bani Adam, seluruh anak Adam begini prosesnya. Sawaun kana dzakaran am unsa. Sama saja baik dia laki-laki maupun perempuan. Prosesnya seperti ini. Musliman auka am kafirat, baik dia muslim maupun kafir, prosesnya sama. Maka jika kita mengerti proses seluruh penciptaan manusia itu sama, maka yang menjadikan kita mulia adalah takwa. Maka jika seseorang tidak memperhatikan bagaimana proses penciptaannya, bahwa dia sama dengan manusia yang lain, dan yang menjadikan dia mulia adalah ketakwaannya kepada Allah, maka seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mengenalkan kepadanya jalan-jalan takwa, yang sudah memperkenalkan, yang sudah dimengutus kepadanya Rasul Allah. Rasul Allah ini menunjukkan kepadanya tentang jalan-jalan takwa, jalan-jalan yang akan menjadikan dia menjadi manusia yang mulia. Karena sekiranya tidak ditunjukkan jalan-jalan takwa, maka dia seperti manusia yang lain. Kenapa? Dari proses awal saja sudah sama. Proses awal sama, kemudian proses lahir sama, kemudian yang dijalani dalam kehidupan sama, bentuk fisik sama, seluruhnya sama. Maka yang menjadikan pembeda adalah sebagaimana dalam ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang menjadikan kita berbeda dengan manusia yang lain. Maka diutusnya para rasul itu agar menunjukkan kepada manusia jalan-jalan agar mereka menjadi mulia, jalan-jalan takwa. Maka bersyukurlah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka di dalam ayat Allah menyebutkan bagaimana bentuk syukur kita itu, yaitu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Nah, ini ucapan seorang hamba sangat seperti itu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami hidayah, jalan-jalan petunjuk. Ya, yang telah mengutus Rasul, kemudian Rasul memperkenalkan kepada kita jalan-jalan takwa. Nah, karena proses seluruh kita sama, maka sekali lagi yang membedakan kita dengan manusia yang lain adalah kata takwa. Jika tidak, maka kita sama. Nah, manusia yang lain selain orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sama dengan apa? Samanya dengan binatang. Coba kita perhatikan dalam surat Muhammad. Ya, dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bagaimana manusia-manusia yang tidak mengenal jalan-jalan takwa. Bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ya. Dalam surat Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-12. Surat Muhammad ayat yang ke-12. Allah menyebutkan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman, yang tidak mengikuti jalan-jalan takwa, yang tidak mengikuti seruannya para rasul, yatamatta'una, mereka hanya bersenang-senang di dunia. Wa ya'kuluna, mereka makan kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Tidak jauh beda. Binatang ternak makan pagi, siang, sore kita kasih makan. Orang kafir begitu juga, malah makan juga. Wan naru maswalah, dan mereka punya anak. Apa bedanya dengan binatang? Makan juga sama, minum juga sama. Kemudian apa istilahnya, kawin juga iya, punya keturunan, tidak jauh beda. Maka Allah mengatakan permisalan mereka seperti permisalan binatang ternak. Maka sekiranya kita tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan bimbingan Islam, maka kita sama seperti binatang ternak. Kama ta'kulul an'am, sama seperti orang-orang kafir. Kenapa? Proses kita sama. Dan ternyata proses seluruh binatang juga sama. Bedanya binatang itu tidak dicatat 4 kalimat tadi. 4 kalimat tadi hanya berlaku bagi manusia. Binatang tidak berlaku. Yang membedakan hanya ini. Ya, yang membedakan hanya ini. Ya. Bagi orang beriman telah dicatat rezekinya, telah dicatat ajalnya, telah dicatat seluruhnya, amal-amalnya, telah dicatat juga bagaimana akhir hidup. Ya. Yang membedakan manusia dengan binatang hanya pada dicatatnya 4 ketentuan Allah tadi. Itu dia. Nah, kemudian kita perhatikan 4 hal yang dicatat oleh malaikat, dan ini atas perintah Allah. Artinya Allah telah menetapkan masing-masing kita. Jadi bukan malaikat yang menetapkan, tapi Allah yang telah menetapkan 4 hal ini kepada seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan,
muslim atau kafir. Yang pertama tentang rezekinya. Rezekinya telah Allah tentukan. Nah, ketika disebutkan rezekinya telah ditentukan, ada sebagian orang mengatakan kalau begitu kita tidak perlu bekerja saja. Kenapa? Rezeki kita sudah dicatat. Nah, kita perhatikan para sahabat juga dulu seperti itu. Ketika Rasul mengatakan lau tawakkaluna, ya, lau tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakumullahu kama tarzuqut tayr, sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana rezekinya burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, dia terbang pagi kosong perutnya, pulang sudah kenyang. Kita perhatikan hadis ini juga salah dipahami oleh orang-orang yang tidak mau bekerja. Jadi seolah-olah dengan tidak bekerja dapat rezeki seperti burung. Burung tadi kerja. Burung kerja apa? Cari dia, pergi pagi. Maka perintah di dalam hadis ini apa? Kita harus pantasyiru fil ardh wabtaghu fima atakallah wabtaghu min fadlillah. Disuruh bertebaran di muka bumi. Maka ada sebagian orang yang salah memahami tawakal. Buat apa kita kerja? Buat apa kita susah-susah mencari usaha? Bukankah rezeki kita sudah dicatat? Sudah dicatat memang. Ya, dicatat kalau kamu bekerja kamu dapat. Kalau kamu tidak bekerja ya tidak dapat. Catatannya itu. Cuma nominalnya berapa? Adanya di sisi Allah. Kita sebagaimana kambing. Maka rezeki itu ada yang karena usaha kita, ada yang bukan karena usaha kita. Karena usaha kita itu disebut dengan ikhtiar daripada kita. Ya, kita bekerja berusaha. Kemudian ada rezeki itu yang merupakan bonus dari Allah karena kesalehan kita. Dan ini ujian bagi orang yang beriman. Dan ada juga bonus bagi orang-orang kafir. Dan ini juga ujian bagi mereka. Bagi orang-orang yang beriman, ujiannya adalah apakah mereka bersyukur. Bagi orang-orang yang kafir, dengan nikmat yang diberikan kepada Allah kepada mereka, dalam Quran disebutkan liyazdadu isma, agar dosa mereka bertambah. Semakin banyak harta orang-orang kafir itu, semakin banyak dia buat dosa. Ya, semakin ada harta, semakin banyak dia buat dosa. Semakin berzina, semakin banyak minum khamar, semakin banyak minum kopi. Maka tambahan rezeki bagi orang-orang kafir bukan bentuk kasih sayang Allah, bukan. Tapi itu bentuk merupakan hukuman dari Allah agar liyazdadu isma, agar bertambah dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagi orang beriman ketika rezeki itu bertambah, karena bagi orang beriman itu sebagaimana di dalam hadis, sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika datang yang min haitsu la yahtasib, bagi orang beriman ini musibah, ini ujian. Bagaimana perkataan Sulaiman? Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia daripada Tuhan. Liyabluwani aashkur amma. Yang akan mengujiku, yang akan memberikan musibah kepadaku, liyabluwani, memberikan bala mana kepadaku, aashkur, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nah ini makanya orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataannya Sulaiman. Jangan seperti Qarun. Ketika Qarun mendapatkan harta yang lebih, apa ucapan Qarun? Hadza min nafsi. Ya. Qarun berkata ini semua adalah dari usaha kami, dari ilmu yang kami miliki. Nah, ini perkataan Qarun. Maka jangan sampai kita mengikuti Qarun. Jadi rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu rezeki yang harus ditempuh dengan dua cara. Pertama dengan ikhtiar,
kemudian dengan doa. Doa ini nanti Allah akan memberikan kepada kita min haitsu la yahtasib, sebagai bonus, sebagai tambahan bagi kita di dunia. Nah ini, jadi makanya banyak sekali hadis Rasul itu yang meminta kepada Allah rezeki. Rasul saja meminta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rasul juga meminta kekayaan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, Rasul juga meminta kekayaan. Begitu juga para sahabat. Jadi salah jika ada orang memahami bahwa kita tidak butuh dunia. Butuh, harus kita mencari dunia. Karena dengan dunia syariat ini akan tegak. Tapi orientasi hidupnya jangan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, ajal kematian. Ditulis juga ajal kematian, digaibkan oleh Allah. Sebagaimana rezeki kita digaibkan oleh Allah agar kita berusaha mencari ikhtiar. Begitu pula ajal ditetapkan oleh Allah agar kita berhati-hati di dunia. Maka ketika waktu kematian kita sudah ditentukan oleh Allah, ternyata kita mendahuluinya dengan bunuh diri, ini hukumannya besar sekali. Ya, hukumannya ini mendahului ketentuan Allah. Berdosa hukumannya dosa secara syariat kafir. Seperti mencuri tadi, rezekinya sudah dicatat, tapi dia mendahului dengan mencuri, dosa. Seharusnya dia berusaha. Begitu pula dengan ajal tadi, seharusnya dia menjaga. Dia meminta kepada Allah agar diberikan umur yang panjang. Gak boleh minta pendek umur, gak boleh. Minta umur panjang. Kenapa? Rasul mengatakan khairukum man atala umruhu wa khaira amaluhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan banyak kebaikan. Dan banyak kebaikan. Jadi tidak boleh minta cepat mati. Sekiranya kita menginginkan agar kita cepat dimatikan, misalnya ada keluarga yang sakit di rumah sakit, sudah sayang kita lihat, ya, makan juga sudah nggak masuk lagi, badan sudah turun, sudah sedih kita melihat. Maka kita ajarkan kepadanya satu doa, sebagaimana doa yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab, yaitu doa Allahumma, ya Allah, in kanatil wafatu khairan, jika sekiranya kematian ini baik untukku ya Allah, ya, fatawaffani, maka wafatkan aku. Wa in kanatil hayatu khairan li, jika sekiranya kehidupan ini baik untukku, bisa hidup lagi, bisa baik, ya, fahyi, maka hidupkanlah aku, sehatkanlah aku kembali. Ini doa yang tidak boleh minta mati. Ya Allah, matikan ayah saya, mati lu, mati Allah. Itu doa udah kan ada orang seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Ajal kita sudah ditentukan oleh, tidak perlu kita buru-buru minta. Tidak boleh kita buru-buru minta, tidak boleh. Karena bagi Allah, orang yang beriman ini mahal harga, maka tidak boleh. Jadi ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal ini berkaitan dengan umur. Dan perlu diingatkan bersama, ketika ajal ini berkaitan dengan umur, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta tanggung jawabnya kepada kita. Sebagaimana rezeki, Allah juga akan meminta tanggung jawabnya kepada kita. Baik rezeki yang kita cari sendiri, usaha sendiri, kerja siang malam, balik pulang, pergi pagi pulang sore, dapat rezeki, itu ditanya juga. Maupun rezeki yang datangnya bonus. Pernah datang rezeki yang sifatnya bonus? Ada, pernah. Tiba-tiba dapat bantuan UMKM. Ditanya itu, tiba-tiba dapat bantuan prakerja, ya kan? Tiba-tiba dapat bantuan, tiba-tiba nggak tahu kita telepon dapat bantuan. Ataupun ada orang yang memberikan zakat, tiba-tiba nih 2 juta, kan tanpa kita cari.
kita tahu-tahu jalan-jalan dapat harta di peninggalan siapa kita nggak tahu, disebut dengan rikas. Jadi itu akan ditanya oleh Allah. Begitu pula umur kita, umur akan ditanya, umur akan dimintai tanggung jawab. Kemana kita habiskan masa-masa kita? Maka alangkah bahagianya seseorang ketika dari kecil sampai masa muda sampai diwafatkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Inilah gambaran yang Rasul sebutkan dalam hadis, "Syabun nasya' fi ibadati rabbih." Pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Jadi prosesnya itu proses ketaatan sampai dia mati. Di usia mudanya dia taat sampai dia tua, dia dalam keadaan taat. Berbahagialah hamba-hamba ini. Kemudian wa amalihi, amal perbuatannya. Amal perbuatannya ini apakah dia beramal dengan amalan yang sholih atau beramal dengan amal yang sholih, yang baik atau amalan yang buruk. Sudah ditentukan dia ini orang palih atau orang baik, ya, orang jahat atau orang baik, orang yang taat kepada Allah atau orang yang bejat, sudah ditentukan. Dan amal ini juga berkaitan dengan ikhtiarnya, sebagaimana rezeki. Ada orang, ya sebagaimana tadi kita sebutkan, ada orang bekerja, ada orang berkeyakinan saya buat apa saya kerja, kan rezeki sudah ditanggung. Dia salah memahami tentang rezeki. Begitu pula dengan amal. Ada orang mengatakan kalau saya nanti dapat hidayah kan saya akan sholat juga. Enggak, ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Maka di sini disebut ada hidayah. Ada hidayah. Maka hidayah itu sebagaimana disebutkan di dalam banyak kajian, ada dua hidayah minimal. Yang pertama hidayatul bayan, petunjuk, penjelasan. Ini harus dicari. Kemudian yang kedua hidayatul irsyad wa taufik, yaitu hidayatul taufik. Ini murni dari Allah Subhanahu